Di balik sosok Ali Khomeini yang dikenal dunia sebagai pemimpin tertinggi Iran, terbentang silsilah panjang yang menautkannya pada tradisi keilmuan, perjuangan, dan garis keturunan Ahlul Bait. Nama lengkapnya Sayyid Hussein Ali Khomeini Al-Aftasi Al-Husaini, bukan sekedar identitas, melainkan cerminan sejarah keluarga yang berlapis dan berakar kuat dalam peradaban Islam. Nama Khomeini merupakan nisbah kepada wilayah Khamane, sebuah distrik di Sabestr provinsi Azerbaijan Timur Iran. Dari sanalah jejak keluarga ini bersemi. Leluhur mereka, Sayyid Muhammad bin Taqi Al-Tafrisi, berasal dari Tafros dan menjadi orang pertama dari garis keluarganya yang menetap di Khamane. Namun, nisbah Khomeini pertama kali digunakan oleh putranya Sayyid Hussein yang wafat pada 1325 Hijriah ketika ia bermukim di Najaf, pusat studi keagamaan Syiah yang terkemuka. Sejak saat itu, nama Khomeini melekat sebagai identitas keluarga. Generasi berikutnya, Sayyid Jawad, wafat 1365 Hijriah. Putra Sayyid Hussein melanjutkan estafet keilmuan keluarga. Ia hijrah ke Mashhad dan dikenal sebagai seorang ayatullah sekaligus hujjatul Islam. Di kota suci itu, ia mengabdikan diri sebagai ulama hingga akhirnya dimakamkan di Tauhid Khane. Dari rahim keluarga inilah lahir Sayyid Hussein Ali Khomeini. Secara nasab, keluarga Khomeini berasal dari rumpun besar Al-Aftasi Al-Husaini. Dalam susunan silsilahnya, rumpun ini tidak memiliki cabang atau pecahan lagi, sehingga nama Al-Aftasi Al-Husaini digunakan secara langsung sebagai identitas genealogis. Fenomena ini serupa dengan sebagian kaum Sa'adah dari rumpun Al-Idrisi Al-Hasani yang tetap mempertahankan nama induknya karena tidak bercabang dalam struktur nasab. Meski demikian, Sayyid Ali Khamenei lebih dikenal dengan nisbah Khamenei, mengikuti ayah dan kakeknya. Di Iran, nasab keluarga ini telah masyhur sebagai bagian dari kalangan Sayyid, keturunan Rasulullah melalui jalur Imam Husain, sehingga penggunaan nisbah geografis tidak mengurangi pengakuan terhadap garis keturunannya. Silsilah keluarga Khamenei tersambung panjang hingga kepada Ali bin Abi Thalib dan Fatimahuz Zahra, putri Nabi Muhammad SAW. Jalur tersebut melalui Imam Husain, cucu Rasulullah yang dalam tradisi Syiah menjadi poros legitimasi spiritual dan genealogis kaum Sayyid. Dalam tradisi Islam, terutama di kalangan Syiah, nasab yang bersambung kepada Ahlul Bait bukan hanya simbol kehormatan, tetapi juga amanah moral dan tanggung jawab spiritual. Ia menjadi fondasi identitas yang memadukan garis darah, tradisi keilmuan, dan komitmen perjuangan. Dari sisi ibu, Sayyid Ali Khomeini mewarisi darah ulama dan semangat perlawanan. Ibundanya adalah Syarifah Khadijah binti Ayatullah Hasim Al-Najafi dari marga Mirmadi Al-Husaini, berasal dari keluarga terhormat. Ayahnya dikenal sebagai seorang mufasir yang pernah diasingkan karena menentang kebijakan pelarangan jilbab pada masa Reza Shah. Syarifah Khadijah dikenal sebagai wanita solehah yang mengabadikan hidupnya pada Al-Quran. Ia memiliki pemahaman mendalam dalam bidang tafsir dan sejarah, serta suara yang merdu dalam tilawah. Lingkungan rumah yang syarat dengan bacaan Al-Quran dan diskusi keagamaan menjadi madrasah pertama bagi putranya. Ia wafat pada 1368 Hijriah, 2 bulan setelah putranya diangkat sebagai pemimpin tertinggi Iran. Sebuah momen yang menandai pertemuan antara warisan keluarga dan takdir sejarah.
Biografi genealogi Sayyid Ali Khomeini memperlihatkan bahwa kepemimpinannya tidak lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari keluarga ulama, dari rahim tradisi keilmuan Najaf dan Masyad, serta dari silsilah panjang yang tersambung kepada Ahlu Bait. Dalam dirinya, nama Khomeini bukan sekedar nisbah geografis, tetapi simpul sejarah pertemuan antara nasab, ilmu, dan peristiwa besar yang membentuk arah perjalanan Iran modern.